Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elnas Biarauf, NIM 2020 10120311119. Di sini saya akan menjelaskan hukum tajwid mad far'i. Pengertian mad far'i adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli sebagai hukum asalnya, yang disebabkan hamzah atau sukun. Pengertian mad far'i. Mad far'i merupakan kebalikan dari mad asli. Dari segi bahasa, mad far'i artinya mad cabang. Sedangkan dalam istilah ilmu tajwid, mad far'i adalah mad yang terdapat hamzah atau sukun setelahnya. Dalam kitab Tuhfah al-Atfal dijelaskan wala kharul far'i mauqufun ala sabab kahamzin au sukunin musjala. Artinya, dan yang lainnya mad far'i terjadi karena adanya sebab seperti hamzah atau sukun mutlak. Pengertian di atas didapati bahwa apabila mad bertemu hamzah atau sukun maka dikategorikan mad far'i. Pembagian mad far'i. Berdasarkan pengertian mad far'i di atas ada dua kategori mad far'i, bertemu hamzah dan sukun. Mad far'i sukun dibagi menjadi dua, yaitu arid dan asli. Mad far'i hamzah dibagi menjadi tiga, mutasil, munfasil, dan badal. Selanjutnya hamzah. Mad yang disebabkan karena adanya hamzah ada tiga macam. Yang nomor satu adalah mutasil, yaitu jika mad bertemu langsung dengan hamzah dalam satu kata. Mad ini dinamakan dengan mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil adalah huruf dan hamzah yang berada pada satu kata. Disebut mad wajib karena para ulama sepakat membaca panjang lebih dari 2 harokat namun berbeda-beda ukurannya. Disebut mutasil yang artinya bersambung karena mad bertemu hamzah dalam satu kata. Contoh mad wajib mutasil. Al-malaikah su'u sya'a yura'una waji'a. Ukuran panjangnya 4-5 harokat, baik ketika wasol maupun wakof. Namun yang lebih diutamakan adalah 4 harokat. Boleh juga dibaca sampai 6 harokat jika terdapat mad wajib mutasil di ujung kata dan dibaca wakof. Contoh, hunafa'a as-sama'i. Nomor 2, munfasil. Mad munfasil adalah mad dan hamzah terpisah atau mad bertemu hamzah di lain kata. Yang termasuk kategori mad munfasil adalah mad jaiz munfasil dan mad silah tawilah. Mad jaiz munfasil adalah mad bertemu hamzah pada dua kata. Disebut mad jaiz karena tidak semua ulama ahli qiraat sepakat untuk memanjangkan mad ini lebih dari 2 harokat. Munfasil artinya terpisah, yakni antara mad dengan hamzah. Terdapat pada kata yang berbeda, panjangnya 4-5 harokat. Contoh mad jaiz munfasil. Tubu ilallahi inni akhafu kalla idza. Mad silah tawilah. Mad silah tawilah atau mad silah kubra adalah hak domir yang berada di antara 2 huruf berharokat dan sesudahnya ada hamzah. Ukuran panjang mad silah kubra sama derajatnya dengan mad jaiz munfasil yaitu 4-5 harokat. Dan yang diutamakan 4 harokat. Contoh, malahu akhladahu indahu in ila. Hamzah. Badal yang ketika dari mad yang dikarenakan ada hamzah adalah badal. Maksud badal di sini karena huruf madnya pengganti dari hamzah atau hamzah bergantian posisi dengan mad. Mad badal. Mad badal adalah apabila
huruf mat terletak setelah hamzah atau bacaan mat yang terdapat pada hamzah. Ada dua sebab mengapa mat ini dinamakan mat badal. Pertama, apabila huruf mat merupakan pengganti dari hamzah seperti pada kata iya imana utu amanu. Huruf mat pada contoh atas merupakan pengganti dari hamzah karena asal dari ketiga contoh di atas adalah mana manu tu. Dalam kaidah ibdal, apabila ada dua hamzah beriringan di mana yang pertama berharokat adalah berharokat dan hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua digantikan dengan huruf alif, ya sukun, atau waw sukun, tergantung harokat pada hamzah yang pertama. Kedua, karena posisi mat menggantikan posisi hamzah. Salah satu sebab mat far'i adalah apabila terdapat hamzah setelah huruf mat. Namun dalam mat badal posisi keduanya bergantian atau bertukar posisi. Huruf mat pada kasus yang kedua ini bukanlah merupakan pengganti dari hamzah, melainkan memang huruf asli. Contoh, al-akhiratu yura'una muttaqiina. Panjang mat badal dalam riwayat Imam Hafs adalah dua harokat atau satu alif. Selanjutnya sukun. Pertama sukun arid. Sukun arid adalah sukun dikarenakan wakof asalnya bukan merupakan huruf mati. Karena diwakofkan maka huruf terakhir disukunkan. Mat arid lisukun. Mat arid lisukun adalah setelah mat terdapat huruf sukun karena wakof. Panjangnya bisa 2, 4, atau 6 harokat. Contoh mat arid lisukun. Nasta'inu yuqinuna adimu qadiru. Diutamakan panjang 6 harokat apabila huruf yang disukunkannya adalah hamzah dan tentunya terdapat hukum mat wajib mutasil. Contoh, as-sama'i hunafa'a. Matlin. Matlin adalah apabila setelah huruf lin terdapat sukun baru karena diwakofkan. Huruf lin adalah waw sukun atau ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh matlin. Min khaifi zaikatul maut. Hadal bait huwa khairu. Cara membaca matlin adalah dengan memanjangkan vokal u atau i dengan ukuran 2, 4, atau 6 harokat. Sukun. Sukun asli. Apabila mat bertemu dengan sukun asli, bukan arid, dihukumi mat lazim terbagi 2, yaitu mat lazim harfi dan mat lazim kilmi. Bagi harfi maupun kilmi dibagi lagi menjadi mikafaf dan mutsakol. Mat lazim harfi mukakaf adalah huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mat. Hurufnya ada 8, yaitu dikumpulkan pada nakoso asalukum. Panjangnya 6 harokat. Contoh, nun, yasin, kaf, ha, ya, ain, shod, hamim. Mat lazim harfi musyabah adalah huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mat dan dihamkan. Panjangnya 6 harokat. Contoh, alif lam mim, alif lam ro, alif lam mim shod, toshim mim.
sukun. Apabila huruf yang 8 tersebut dipecah, maka seperti ini. Shod, Qaf, Nun, Kaf, Lam, Sin, Ain, dan Mim. Huruf-huruf dan fawathihus suwar dibagi 3. Dibaca pendek yaitu alif. Dibaca 2 harokat yaitu pada 5 huruf yang dikumpulkan pada khay atau haroh dan dihukumi mad asli. Dibaca 6 harokat seperti yang telah dijelaskan. Mad lazim kilmi mukakof. Mad bertemu huruf dan yang sukun. Panjangnya 6 harokat. Di Al-Quran hanya terdapat di surat Yunus ayat 51 dan 91, yaitu kata al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana wa qad asyatu qablu wa kunta minal mufsidin. Mad lazim kilmi mutsaqal. Mad bertemu huruf yang bertasyid panjangnya 6 harokat. Contoh, walad dolin min dabbahi at-tammatu as-sokhah. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.